Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang sindroma metabolik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Waris Mausia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun anggota kelompok kami yaitu Beatrice Eti sebagai pemateri kedua, Feby Febrianti sebagai pemateri ketiga, Sri Maharani sebagai pemateri keempat, Ayu Lestari sebagai pemateri kelima, dan Reka Arianda Nurlete sebagai pemateri terakhir atau keenam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang kimia klinik dan sindrom metabolik. Kimia klinik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari bahan biologis untuk didiagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan manusia. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum, ludah, dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan pada reaksi kimia dapat digunakan darah, urin, atau cairan tubuh lain. Sindrom metabolik pertama kali dikemukakan oleh seorang dokter dari Swedia, yaitu Kailin, pada tahun 1920. Kailin menyatakan bahwa sindrom metabolik adalah gangguan metabolisme yang terkait dengan adanya kondisi hipertensi, hiperglikemia, dan asam urat. Pada tahun 1947, Fague menyatakan bahwa proses metabolik abnormal biasanya terkait dengan obesitas sentral pada penderita penyakit jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Pada tahun 1965, Avogadro dan Crepaldi dalam seminar European Association for the Study of Diabetes atau EASD menyatakan bahwa kondisi yang terkait dengan sindrom metabolik adalah hipertensi, hiperglikemia, dan obesitas, bukan asam urat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, materi yang selanjutnya itu mekanisme terjadinya gangguan sindrom metabolik. Nah, di sini ada beberapa mekanisme utama berperan dalam perkembangannya, yaitu yang pertama ada resistensi insulin. Kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Mekanismenya ketika insulin tidak bekerja efektif, kadar gula darah meningkat dan tubuh berusaha memproduksi lebih banyak insulin. Hal ini dapat menyebabkan pankreas kelelahan dan akhirnya menyebabkan diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua ada obesitas sentral, di mana penumpukan lemak berlebihan di area perut. Mekanismenya, lemak perut menghasilkan zat peradangan yang dapat mengganggu metabolisme tubuh, meningkatkan resistensi insulin, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga ada dislipidemia, di mana kelainan pada lipid atau lemak dalam darah seperti kadar kolesterol jahat atau LDL yang tinggi dan kolesterol baik atau HDL yang rendah. Mekanismenya dislipidemia terkait erat dengan resistensi insulin dan obesitas. Lemak yang berlebihan dalam darah dapat menumpuk dinding arteri, menyebabkan aterosklerosis dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang terakhir ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mekanismenya hipertensi seringkali dikaitkan dengan resistensi insulin dan obesitas. Tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Febrianti sebagai pemateri ketiga ingin membacakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sindroma metabolik. Ada beberapa faktor risiko juga yang berperan dalam meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami sindroma metabolik. Antara lain yang pertama ada faktor genetik. Beberapa orang memiliki predisposisi genetik untuk mengembangkan sindroma metabolik. Yang kedua ada faktor diet. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan sodium dapat juga meningkatkan risiko. Yang ketiga ada faktor kurang aktivitas fisik. Kurang olahraga dapat menyebabkan obesitas dan resistensi insulin.
Yang keempat ada faktor merokok. Merokok juga dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Yang kelima ada faktor usia, penyebab risiko meningkatnya ketika seiring bertambahnya usia. Yang terakhir ada faktor kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis seperti PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome dan sleep apnea. Sekian dari pemateri saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya di sini ada macam-macam gangguan klinis. Contohnya obesitas. Obesitas merupakan keadaan patologis sebagai akibat dari konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhan tubuhnya, atau probably logical cause for eating, sehingga terdapat menimbulkan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan oleh fungsi tubuh. Obesitas umumnya menyebabkan akumulasi lemak pada daerah subtukan dan jaringan lainnya. Adapun faktor-faktor risiko untuk penderita obesitas diantara lainnya ada jenis kelamin, tingkat sosial, pola makan, aktivitas fisik, faktor fisiologis, dan faktor genetik. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium, di mana penyakit yang diambil adalah obesitas. Dilihat pada tabel, memperhatikan hasil pemeriksaan glukosa darah dan profil lipid, kadar glukosa darah puasa, kolesterol total, LDL, dan trigliserida pada laki-laki obesitas lebih tinggi dibandingkan normal. Kecuali HDL tidak berbeda makna, sebaliknya pada perempuan hanya kadar trigliserida pada obesitas yang lebih tinggi dibandingkan normal. Baik, untuk selanjutnya interpretasi hasil pemeriksaan di mana uraiannya glukosa darah puasa dengan nilai baik 80-109, nilai sedangnya 110-125, buruknya besar dari 126. Untuk glukosa darah 2 jamnya nilai baiknya 80-144, sedangnya 145-179, dan nilai buruknya itu besar dari 180. Untuk kolesterol total nilai baiknya kurang dari 200, sedangnya 200-239 dengan nilai buruk besar dari 240. Untuk kolesterol LDL nilai baiknya kurang dari 100, sedangnya 100-129 dengan nilai buruk besar dari 130. Untuk kolesterol HDL dengan nilai baik besar dari 45. Dengan trigliserida nilai baiknya itu kurang dari 150 dengan nilai sedang itu 150-119, nilai buruknya itu besar dari 200. Untuk BMI sama dengan IMT dengan nilai baik 18,5 sampai 22,9. Sedangkan nilai sedangnya 23-25, nilai buruknya besar dari 25. Untuk tekanan darah, nilai baiknya kurang dari 130/80, sedangnya 130/140/80/90, dengan nilai buruknya itu besar dari 140/90. Baik, selanjutnya alat yang digunakan untuk pemeriksaan kadar glukosa, kolesterol total, dan trigliserida menggunakan spektrofotometer Cobas Mira, dan alat yang digunakan untuk pemeriksaan HDL dan LDL dengan metode presipitat menggunakan Eppendorf 6122. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang pada penderita obesitas. Nah, di mana di sini kita mengambil datanya itu dari jurnal, dan pemeriksaan penunjang ini meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, IMT, persen lemak tubuh, lingkar pinggang, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Nah, di mana dalam tabel ini memperlihatkan perbedaan antropometri antara remaja obesitas dengan normal. Remaja obesitas mempunyai komposisi tubuh lebih tinggi dibanding normal, kecuali ukuran tinggi badan. Demikian juga tekanan darah diastolik pada laki-laki obesitas walaupun lebih tinggi dibandingkan normal, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna. Untuk mengetahui bahwa sekelompok laki-laki dan perempuan termasuk obesitas kelas 1, 2, dan 3, kita bisa lihat pada interpretasi hasil pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa dilihat pada tabel klasifikasi BMI menurut WHO. Ini pada pemeriksaan penunjang berat badan, laki-laki itu 70,2 dan perempuan 69,2, berarti melebihi 40,00. Nah, bisa dikategorikan termasuk obesitas kelas 3. Dan untuk persen lemak tubuhnya, itu didapatkan hasil untuk laki-laki 33,5 dan perempuan 37,7. Dan pada tabel untuk lingkar pinggang laki-laki di atas 25% itu mengalami obesitas.
Sebaliknya untuk perempuan di atas 32% itu juga dikatakan obesitas. Kemudian untuk IMT-nya pada kelompok laki-laki didapatkan hasil 28,8 dan perempuan 29,1. Kita bisa lihat pada tabel yang tertera bahwa pada IMT pada perempuan dan laki-laki itu masuk pada IMT 25 sampai 29,9. Berarti dikategorikan mengalami obesitas tipe 1. Dengan lingkar pinggang untuk laki-laki didapatkan hasil 93,3. Menurut kriteria Asia, lebih dari 90 berarti risiko morbiditasnya berat. Dan untuk perempuan didapatkan hasil 83,9, artinya kurang dari 90, berarti risiko morbiditasnya itu moderat. Kemudian ada alat yang digunakan untuk pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu microtoys, yaitu alat yang digunakan untuk pengukuran tinggi badan. Dan yang kedua ada bioelectrical analysis atau disingkat BIA, yaitu alat yang digunakan untuk berat badan dan persentase lemak tubuh. Yang ketiga ada meteran, yaitu alat yang digunakan untuk pengukur lingkar pinggang. Dan yang keempat ada omron digital tipe SEM-1, yaitu alat yang digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.